Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Musila dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting adalah nikmat kesempatan dan nikmat panjang usia, sehingga kita masih bisa bertemu di kesempatan Ramadan yang kita harapkan penuh berkah di tahun ini. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita selalu haturkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu atau satu-satunya umat manusia yang paling sempurna, yang akan kita nantikan nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat Musila yang dirahmati Allah, di kesempatan sore hari ini, di kesempatan Ramadan tahun ini, kembali kita akan berjumpa dan saya akan menyampaikan sedikit hal tentang apa sih amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, amalan-amalan kecil yang diajarkan oleh Rasulullah. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sekecil biji zarah, maka Allah akan memberikan balasan yang sepadan. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah telah menjanjikan setiap kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, maka akan ada balasannya. Banyak orang yang berpikir bahwa amalan besarlah yang akan membawa kita ke surga. Namun kita lupa bahwa amalan-amalan kecil juga dapat membawa kita ke surga. Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah kamu menganggap remeh suatu amalan kebaikan, meskipun hanya dengan bermuka manis kepada saudaramu." Riwayat HR Muslim. Maka sesungguhnya senyummu itu adalah sedekahmu. Nah, coba kita bayangkan sahabat Musila dimanapun berada. Tersenyum saja, bermuka manis saja di depan saudara-saudaramu sudah merupakan amal yang luar biasa, meskipun itu dianggap amal kecil. Apalagi kalau kita mau lebih memperhatikan hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan di sekitar kita. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika kita menyingkirkan kerikil di depan kita saja, itu juga sudah merupakan amalan kecil yang kadang-kadang kita lupa melakukannya. Ada sebuah kisah pada zaman dahulu, dikisahkan ada seorang pemandi jenazah. Pemandi jenazah ini suatu hari memandikan jenazah seorang perempuan yang ketika dimandikan, jenazah ini selalu tersenyum. Dari awal dia memandikan sampai dia mengkafani, jenazah ini tidak pernah berhenti tersenyum. Dia hanya seperti orang yang tertidur sambil tersenyum karena bermimpi. Sampai di pertengahan dia memandikan jenazah itu, dia berhenti kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku apa sebenarnya yang membuat jenazah ini kok tersenyum, dan ini baru pertama kali saya mendapatkannya. Setelah selesai memandikan, mengkafani, kemudian si pemandi jenazah ini ketika malam tiba, dalam tidurnya tiba-tiba dia bermimpi. Bertemulah dengan jasad perempuan tadi. Di dalam mimpi mereka duduk berdua, kemudian bertanya, "Wahai jisim yang tadi kumandikan, apa yang menyebabkan kamu tersenyum ketika aku memandikanmu? Apakah kamu yakin bahwa kamu akan masuk surga, sehingga kematian itu tidak menakutkan untukmu?" Si jisim itu tersenyum dengan manis sekali dan berkata, "Aku itu seorang janda miskin. Aku hidup sendiri di pinggiran kota. Saking aku tuh merasa kesepian, setiap pagi aku membuat 2 piring sarapan.
Saya tidak akan sarapan ketika saya belum menemukan orang lain memakan sarapan masakan saya. Setiap pagi saya akan memberikan separuh masakan saya kepada orang yang pertama kali lewat di depan rumahku. Itu kulakukan bertahun-tahun. Sampai suatu hari saya memasak, saya sudah menyiapkan sarapan itu, tapi hampir menjelang siang tidak ada satupun orang yang lewat di rumahku. Aku duduk termenung, hingga akhirnya menjelang siang datanglah seekor keledai yang lemah. Kemudian aku menuju ke keledai itu. Aku berikan sarapan yang biasanya aku berikan ke orang lain. Sarapan yang dimakan keledai itu sama persis dengan sarapan yang aku makan. Aku makan sambil memperhatikan keledai itu. Setelah keledai itu makan, keledai itu seolah tersenyum kepadaku sambil mengucapkan terima kasih, meskipun saya tidak bisa memahami apa sih sebenarnya siratan dari mata si keledai itu. Dan tahukah kamu, wahai pemandu jenazahku, ternyata ketika aku mulai kamu mandikan, tiba-tiba di depanku itu muncullah semua amal-amal itu. Amalku yang besar, amalku yang kecil, dan semua amal selama hidup. Dan ternyata amal yang diterima oleh Allah itu bukan amal puasaku, bukan amal zakatku, bukan amal sholatku, tetapi justru amal aku terakhir ketika aku memberikan sarapan kepada keledai itu. Maka dari cerita tersebut, wahai sahabat Musela dimanapun berada, memberi makan seekor hewan saja Allah menerima sedekah itu, Allah menerima amalan itu. Maka itu jangan lelah untuk beramal, jangan lelah untuk melakukan hal baik. Karena kita tidak tahu amal mana yang sesungguhnya akan membawa kita tersenyum ketika kita nanti mati. Amal mana yang akan membawa kita nanti ke surganya Allah. Baik, sebelum saya tutup, sahabat Musela semua, yang terakhir saya akan mengutip sabda Rasulullah yang beliau sampaikan. Wahai umatku, tahukah kamu apa yang lebih baik daripada sedekah puasa? Daripada sedekah, puasa, dan sholat, yaitu memperbaiki hubungan antara dua orang yang bermusuhan. Sahabat Musela yang dirahmati Allah, kiranya itu dari saya, dari rangkaian cerita tadi, dari rangkaian yang saya sampaikan tadi, kembali saya ingatkan, ayo kita jangan lelah berbuat baik meskipun itu hanya kecil. Jangan melakukan hal besar kalau kita belum pernah melakukan hal kecil. Baik, sahabat Musela yang dirahmati Allah, kiranya cukup dari saya, dari cerita di atas tadi. Mari kita lebih meningkatkan amal-amal baik yang dirasa kita mampu melakukannya. Jangan khawatir, sahabat Musela, bahwa amal itu tidak harus besar. Melakukan hal itu tidak harus besar. Tapi mulailah kita, cobalah kita melakukan hal dari yang kecil. Dari yang saya sampaikan tadi, semoga semua bisa mengambil manfaatnya dan cukup kita melakukan hal yang kita mampu melakukan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.